wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Li jami'i masyayikhina wa murabbina wa mursyidina wa walidina wa khususan li muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah beserta syarahannya nanti Al-Minhajul Qawim, masih seputar bab taharah. Setelah yang lalu kita mengetahui apa-apa saja yang membuat seseorang itu wajib mandi. Nah, kalau orang itu junub, yakni melakukan hubungan badan ataupun keluar mani, kalau dia meninggal dunia, kalau dia haid, kalau nifas atau melahirkan. Inilah perkara-perkara yang menyebabkan seseorang wajib mandi. Nah, kini kita harus tahu tata cara mandi wajibnya itu bagaimana. Tahu sudah hukumnya, harus tahu bagaimana caranya. Faslun fi sifatil ghusli, tentang tata cara mandi. Wa aqallul ghusli al-wajibi niyatu raf'il janabati. Minimal mandi itu yang pertama harus pakai niat. Karena innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah, sesungguhnya amal itu dengan niat. Fungsi niat ini untuk membedakan pertama antara adat atau kebiasaan dengan ibadah. Yang kedua, membedakan derajat atau tingkatan ibadah. Pertama, kita mau pergi kerja mandi, kan begitu? Kita kalau junub juga mandi, kalau darah haid berhenti mandi. Apa yang membedakan mandi mau pergi kerja dengan mandi wajib? Karena perbuatannya sama. Supaya beda harus ada niat. Nah, tak bisa mandi ini tak sengaja sebagai mandi wajib. Misal dia punya kebiasaan setiap sebelum sholat subuh mandi. Setiap hari itulah rutinitasnya. Sebelum subuh mandi. Lalu malam hari itu dia junub, mungkin melakukan hubungan atau keluar mani. Maka karena memang setiap sebelum subuh dia mandi, dia pun mandi sebelum subuh itu. Habis dia mandi, baru teringat dia, aku junub. Untung tadi udah mandi. Tapi padahal di mandinya tidak terlintas itu untuk mandi wajib, yaitu tak bisa. Karena harus beda antara mandi ibadah dengan mandi kebiasaan, mandi rutinitas. Apa yang membedakannya? Niat tadi itu. Nah, itulah fungsi niat. Kemudian fungsi niat mungkin perbuatannya sama-sama ibadah, tapi derajat dan atau jenis ibadahnya itu berbeda. Misal sholat qobliyah subuh dengan sholat subuhnya sama nggak? Sama, 2 rakaat juga. Apa yang membedakan qobliyah subuh dengan sholat subuhnya? Ya niatnya.
walaupun sama-sama ibadah. Nah, jadi maka ini fungsi niat, litamyizil ibadah bil adah wa litamyizi maratibil ibadah, untuk membedakan antara ibadah dengan adab, kebiasaan, rutinitas, dan untuk membedakan derajat satu ibadah dengan ibadah lainnya, mana yang sunnah, mana yang fardu. Nah, jadi maka harus pakai niat. Maka Rasulullah katakan di dalam hadis yang diriwayatkan banyak perawi hadis dari Sayyiduna Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu barulah sah kalau dengan niat. Maka mandi wajib ini untuk sahnya harus dengan niat. Apa niatnya? Raf'il janabati, sengaja aku mengangkat hadas junub. Nah, fil junub, untuk orang yang junub. Wan nifas, nah, ataupun nifas. Nah, wal haid wan nifas, sengaja aku mengangkat hadas junub, sengaja aku mengangkat hadas haid, sengaja aku mengangkat hadas nifas. Tergantung hadasnya itu apa. Hadas karena junubkah, haidkah, atau nifaskah? Inilah yang dimaksud dengan niat tadi. Tapi ingat, sebagaimana kajian wudhu kita, an-niyatu mahalluhal qalbu, niat itu letaknya dalam hati, bukan yang di mulut. Yang di mulut namanya lafaz. Nah, lafaz ini hukumnya sunnah, bukan wajib, bukan rukun. Yang menjadi rukun yang di dalam hati. Memang senantiasa diajarkan oleh guru-guru kita dulu. Yang madrasah diajarkan oleh guru madrasahnya, yang ngaji malam diajarkan oleh guru ngaji malamnya atau diajarkan oleh orang tuanya. Nah, ikuti niat mandi wajib, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Kan itu yang diajarkan dulu. Kalau yang itu yang dilafazkan di mulut itu bukan niat, itu namanya lafaz niat. Kalau dilafazkan bagus, nambah pahala. Tapi kalau ditinggalkan itu tak masalah, dalam arti tetap sah. Yang di mulut ya. Adapun yang di hati, sengaja aku mengangkatkan hadas junub, sengaja aku mengangkatkan hadas haid, sengaja aku mengangkatkan hadas nifas, itulah yang rukun yang di dalam hati. Kalau di mulut diucap, di hati terlewat, tak sah. Kalau di mulut terlewat, di hati terucap, terlintas, sah. Namun yang paling afdol, di mulut terucap, di hati pun terlintas, dua-duanya dibuat. Itu yang paling afdol. Nah, jadi inilah tata cara berniatnya. Tapi boleh dengan yang lain. Contohnya au fardil ghusli, payah membeda-bedakan hadas-hadasnya begitu. Bahkan seandainya tersalah niatnya, itu nanti bisa jadi masalah. Misal, karena dulu semasa gadis selalu niatnya sengaja aku mengangkat hadas haid, sengaja aku mengangkat hadas haid, begitulah selalu. Gadis kan kalau mandi wajib begitu saja niatnya. Nah, begitu menikah, mohon maaf, begitu menikah, nah, kalau menikah itu sunnahnya habis akad malamnya langsung kumpul, itu sunnahnya. Nah, itu kalau seandainya mau ikut ya, karena Rasulullah itu habis akad malamnya langsung kumpul suami istri. Kalau sekarang kasih jeda lagi, tak boleh dulu akad, nah nunggu resepsi, nggak boleh dulu ada mau dijumpakan nanti ini itu segala macam. Kalau orang Jawa tuh ada begitu dulu, habis akad pisah dulu. Nah, padahal sunnahnya habis akad malamnya, mohon maaf, malamnya kumpul, besoknya walimah. Rasulullah itu tidak pernah walimah sebelum jima. Rasulullah selalu membuat walimatul ursnya setelah kumpul sama istrinya. Akad, kumpul, walimah. Nah, begitulah yang betul. Walaupun sah walimah setelah akad, walaupun belum kumpul. Nah, jadi sebenarnya yang paling bagus, sebenarnya kita agak lumayan bagus tuh.
Jumatnya akad, malam Sabtu walimah, malam Sabtu jima, maunya begitu. Nah, Jumatnya akad, malam Sabtu dah langsung. Mohon maaf bahasanya malam pertama lah, silahkan dilakukan apa yang nak dilakukan. Nah, baru Sabtu malam Minggu atau Minggu malam Senin walimah. Rasulullah tuh kalau bikin walimah pasti setelah jima. Nah, karena kebiasaan habis kumpul sama suami, begitu mandi wajib terbawa kebiasaannya. Mandi wajibnya biasa niatnya apa? Sengaja aku mengangkat hadas haid. Nah, setelah mandi baru dia teringat, loh ini aku bukan haid. Kebiasaan kalau mandi wajib selalu terlintas sengaja aku ngangkat hadas haid. Hadas haid, ini aku junub bukan haid. Itu tak sah niatnya kalau begitu, karena tak ada haidnya kok diniatkan haid. Daripada tersalah-salah gitu, mending langsung pakai niat yang general, pakai niat yang umum. Apa itu? Sengaja aku mandi wajib. Nah, kalau itu udah kena semua tuh. Mau haid, mau nifas, mau junub, mandinya pasti mandi wajib. Boleh. Sengaja aku mandi wajib. Nah, atau sengaja aku mengangkat hadas besar. Semuanya tiga-tiga itu hadas besar. Jadi lebih aman memang adalah menggunakan bahasa umum. Jadi nggak takut tersalah-salah niatnya. Ya kalaupun pakai bahasa yang khusus tadi, sengaja aku mengangkat hadas junub boleh. Sengaja aku mengangkat hadas haid boleh. Sengaja aku mengangkat hadas nifas boleh. Nah, tapi kalau seandainya, sengaja aku mengangkat hadas besar, maka itu tercover semuanya itu. Maka itu tercover. Nah, walaupun sebagian ulama kalau seandainya kasusnya tadi tersalah, haid, padahal junub diniatkan haid kalau tidak sengaja karena lupa macam tadi, sebagian ulama kalau lupa itu sah. Nah, kalau lupa itu sah, tapi kalau sengaja nggak sah. Kayak itu tadi. Jadi udah tahu niatnya. Sengaja aku mengangkat hadas besar atau sengaja aku mandi wajib. Nah, itu seperti itu. Wala yakfi niyatu mutlaqil ghusli. Tapi tidak sah kalau hanya disebut mandi saja. Sengaja aku mandi, kalau itu nggak sah. Karena mandi ini ada dua, ada mandi sunnah, ada mandi wajib. Kalau cuma mandi saja nggak jelas mandi apa nih. Jadi harus jelas, sengaja aku mandi wajib. Nggak boleh sengaja aku mandi saja. Nah, itu rukun yang pertama. Nah, rukun yang kedua, wasti'abu jami'i sya'rihi. Nah, dan meratakan air ke seluruh rambutnya. Semua rambut yang tampak pada tubuh itu wajib basah. Wa zufrihi, begitu juga kukunya. Nah, pastikan jangan sampai ada yang terlewat rambut dan kuku. Zahiran wa batinan, baik rambut yang di luarnya ataupun sela-sela dalamnya. Janggutnya tebal, semuanya setiap helai wajib basah. Berbeda dengan hukum wudhu yang lalu, kita sudah pernah kaji masalah wudhu. Kalau janggutnya tebal, cukup luarnya saja, dalam-dalamnya tak mesti dikenakan air. Kalau janggutnya tipis, itu barulah harus semua, setiap helainya harus basah. Tapi kalau mandi wajib, mau tebal mau tipis, semuanya wajib basah tuh janggut. Rambut pun begitu, semua tiap helai wajib basah. Nah, tiap helai wajib basah. Wa jami'i zahiri basyarihi, dan seluruh kulit yang nampak pada tubuh. Rambut yang tampak, kulit yang tampak, ini harus rata kena air semua. Jangan sampai ada yang terlewat. Tapi ini tidak mesti yakin, cukup kuat dugaan saja. Nggak mesti yakin. Mungkin ada 1 mili, 1 mili nggak kena air misalnya. Di ilmu Allah, Allah tahu tuh titik tuh ada yang belum kena air tuh. Nah, tapi kan kita udah
Udah habis satu tong besar, masa belum rata juga. Tapi entah bagaimana, memang pas ada pula satu titik itu di ilmu Allah ya, itu yang nggak kena. Kalau kita kuat dugaan, udah lah ini mau kayak mana lagi, mandi udah semuanya diratakan. Nah, maka ini sah, cukup kuat dugaan, zon, ghalabatuz zon, kuat dugaan, udah rata sudah cukup. Jangan dibawakan ragu yang akan membuat ibadah tak tenang. Nah, di dalam kitab-kitab fikih dikatakan, kalau setelah selesai ibadah muncul keraguan, tadi sudah sah atau belum, maka hukumnya sudah sah. Sekali lagi, supaya nggak ragu-ragu nanti. Kalau selesai ibadah, selesai ini sudah ibadah, lalu muncul keraguan-raguan, tadi itu sudah sah atau belum ya, maka hukumnya sudah sah. Berbeda kasus kalau selesai ibadah muncul keyakinan, bukan keraguan, keyakinan bahwa ibadah tadi belum sah, maka ini hukumnya memang tidak sah. Contoh, habis mandi wajib, udah berniat, udah diratakan, udah semua diusahakan kena, udah elap pakai anduk, pas mau ambil baju, kan udah selesai nih berarti mandi wajib. Pas mau ambil baju, tadi bagian sini udah kena atau belum ya? Kalau bahasanya udah kena atau belum tuh yakin atau ragu tuh? Udah kena atau belum? Ragu atau yakin? Ragu. Hukumnya udah. Jangan diikuti yang seperti itu. Ini kalau diikuti jadi penyakit. Wah, belum, balik lagi kamar mandi, siram, keluar lagi. Yang situ udah, yang sini kayaknya belum. Balik lagi kamar mandi udah. Itu adalah kerjanya setan. Ibadahnya jadi lama, ibadahnya nggak fokus. Kadang udah di tengah sholat lagi, Allahu Akbar, tadi kayaknya belakang lutut sini kurang kuperhatikan lah. Udah sholat, akhirnya dibatali sholat, balik lagi kamar mandi. Itu kerjanya setan. Jadi kata ulama, kalau tadi ketika mandi sudah kuat dugaan, dah rata lah ini, setelah selesai muncul keraguan, jangan balik, udah sah tuh. Nah, beda kalau yakin. Contoh yakin gimana? Nah, habis mandi, lap-lap anduk segala macam. Nah, habis itu megang ke belakang. Loh, kok ada Hansaplas? Oh, luka semalam belum dibuka, udah mandi wajib. Kalau ini ragu atau yakin nih? Yakin lah, yang di belakang, yang di bawah Hansaplas pasti nggak kena air. Kalau ini diulang nggak nih? Diulang karena yakin. Nah, itu deh, karena ya yakin. Nah, begitu juga misal yakin habis mandi, nah habis itu dia tengok jam berapa ini, tengok jam, loh aku mandi pakai jam tangan rupanya, dibuka jam tangannya karena ketat betul, kering yang di bawah jam tangan. Kalau ini berarti datang yakin, bukan datang ragu. Kalau ini wajib ulang. Ulangnya mana? Ulangnya yang nggak kena itu saja, bukan ulang mandi dari awal. Cukup siram yang nggak kena itu saja, dah sah lah tuh mandinya. Nah, tapi kalau seandainya ragu, tak usah diulang. Begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai belum nih sholat? Udah. Tadi kayaknya rakaat keempat baca Fatihah enggak ya? Baca enggak tadi? Ragu atau yakin nih? Ragu. Udah, dianggap selesai. Kalau ragu. Kalau ragu. Tapi kalau yakin, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, tak baca Fatihah tadi, ngelamun, nggak ada baca Fatihah, yakin 100%. Ini wajib balik. Kalau belum lama, cukup tambah 1 rakaat saja. Kalau belum lama dari salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tak tersentak yakin, belum baca Fatihah, yakin ya? Itu berdiri tambah 1 rakaat. Nah, ini yakin. Kalau seandainya udah lama pun, kalau yakin tetap wajib diulang. Nah, tapi kalau udah terlalu lama, udah zikir, udah baca Quran 1 juz, udah segala macam, baru datang keyakinan. Lu tadi rakaat keempat nggak baca Fatihah, yakin 100%. Kalau ini ulang dari awal, udah kelamaan. Nah, jadi ibadah kalau sudah siap, sudah selesai, datang ragunya, kalau ragu nggak usah dipedulikan, lanjut saja dah. Nah,
Ini karena kebanyakan terjadi di mandi wajib. Banyak orang yang nggak tenang dengan mandi wajibnya setelah tahu harus meratakan air ke seluruh kulit dan rambut yang tampak pada tubuh. Tapi ingat ya, tidak mesti yakin, cukup ghalabatuz dzan, kuat dugaan saja. Nah, air itu hukumnya. Kemudian hatta ma zahara min nahwi simakhil uduni. Nah, sampai yang tampak daripada lubang telinga. Seluruh lekuk-lekuk telinga wajib dibasahi. Lubang telinga yang masih terlihat wajib dibasahi. Masukkan tangan ke situ. Bukan disiram lubang telinganya, nggak disuruh begitu. Masukkan saja tangan yang basah di lubang telinga tadi itu. Makanya di dalam kitab Bushrul Karim, syarah yang berbeda dari kitab ini, kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah punya banyak syarahan. Di antaranya Minhajul Qawim yang saat ini kita pakai. Ada satu lagi kitab Bushrul Karim juga menjelaskan kitab ini. Di situ diajarkan kalau mandi wajib, bapak, ibu, abang, kakak sekalian, tampunglah air, kemudian celupkan telinga dari atas ke bawah begitu. Kalau telinga sudah tercelup, itu pasti lekuk-lekuknya basah semua. Tapi kalau disiram dari atas begini saja, ini bisa nggak kena nih yang lekuk di atas. Nah, tapi kalau udah tampung air, celupkan, tampung lagi, celupkan. Ah, itu dah pasti basah semua tuh lekuk-lekuk situ. Nah, jadi begitu yang diajarkan oleh para ulama. Nah, kemudian wasyuquqin, dan juga yang pecah-pecah daripada anggota tubuh yang terbelah-belah. Biasanya ditumit para petani, biasanya lagi nih pekerja-pekerja keras yang biasanya jarang pakai sendal kerjanya, itu mau tumitnya kadang pecah-pecah. Nah, terbelah-belah. Nah, itu belah-belahannya itu harus masuk tuh air ke situ. Nah, jadi agak digosokkan ke situ. Nah, termasuk mana lagi nanti itu pusar, manalah itu termasuk anggota yang memang harus disiram. Pusar terutama, mohon maaf kalau orang kurus tak pala payah nyiram pusarnya. Kalau orang gemuk nih baru. Nah, karena pusar tuh tak bisa ikut maju dia. Perut maju, pusar tuh tetap di situ aja. Jadi makin dalam lubangnya. Nah, kan pusar tuh ada batasnya ya. Dia nggak bisa ketarik ke depan tuh. Di situ aja. Jadi kalau seandainya orang-orang yang agak gemuk, tuh hati-hati, masukkan tuh semua ke situ. Nah, supaya memang basah semua yang di dalam situ. Nah, jadi ini yang harus diperhatikan. Nah, kemudian wa min farji bikrin au sayyibin idza qa'adat liqada'i hajatiha. Mohon maaf bahasanya, bagi seorang perempuan untuk kemaluan depannya, mana yang wajib dibasuh, sampai mana anggota yang wajib dibasuh, jelaskan kepada anak-anak gadisnya. Mana-mana yang nampak ketika dia jongkok untuk buang hajat, itulah batasan yang wajib dibasuh. Nah, paham maksudnya Bu ya? Bahasa ini bisa dimengerti lah ya. Mohon maaf sekali lagi biar jelas, karena ketika berdiri dengan ketika jongkok itu pasti beda yang terlihat. Nah, maka mana yang terlihat ketika jongkok, sampai situlah air harus kena. Nah, gitu bahasanya. Jadi jangan mandi itu berdiri saja. Kemudian yang berikutnya wa ma tahta qulfatil aqlaf, dan apa-apa yang ada di bawah kulit kemaluan yang belum disunat. Nah, kalau ada anak atau ada orang belum dikhitan, belum disunat, mohon maaf, itu ujung kemaluannya masih tertutup kulit. Padahal ujung kemaluan yang biasa kita sebut dengan hasyafah, kepala kemaluan, itu wajib kena ketika mandi wajib. Itu wajib disiram ketika istinja. Paham? Nah, kulit yang menutupin itu menghalangi sampainya air kepada hasyafah. Kalau saya sebut hasyafah udah paham ya. Hasyafah itu kepala kemaluan, biar nggak bolak-balik disebut. Nah, kalau masih ada kulit yang belum dikhitan itu hasyafah tidak bisa tersiram.
maka senantiasalah dia mandi wajibnya tak sah. Nah, jadi ini yang selalu jadi masalah. Kadang di sholat ini hampir kadang kebolak-balik lah. Orang tua yang faham, orang tua yang tak faham tuh bolak-balik mau berantem sama BKM gara-gara nih. Pak, anaknya di belakang. Enggak, dia di sini aja. Putus sapnya nanti. Putus dari mana orang dia di sebelah sini? Nah, itu yang tak faham. Bahwasannya anak yang belum khitan itu senantiasa ujung kemaluannya tak tersiram. Berarti benajis. Sholat bawa najis tak sah. Ada orang yang sholat tak sah berarti putus sapnya. Nah, itu tadi. Jadi ini selalu disampaikan betul. Tapi bukan gini ya bahasanya. Kadang ada BKM yang agak kelewatan. Yang belum baligh di belakang, bukan yang belum baligh, yang belum khitan. Anak umur 13 tahun udah pandai sholat, udah khitan, memang belum baligh, tapi udah ngerti sholat, udah tahu tata caranya. Nah, maka ini biar dia di depan. Tapi yang harusnya di belakang itu yang belum khitan. Nah, jadi yang mau, kalaupun memang mau, pinggir biar tidak mutus di tengah. Ke pinggir, sholat pinggir sana, anaknya taruh pinggir. Nah, ini udah di tengah saf pertama lagi, di belakang imam lagi. Bawa anak taruh sebelahnya situ, ya nggak bisa begitulah. Nah, anak saya nggak ribut, iya orang yang ribut. Gara-gara dia. Kenapa? Karena dia tak paham tadi hukumnya. Itu yang membuat itu tadi. Terkadang menempatkan hukumnya tak pas. Nah. Oh, anak-anak kecil dulu ditaruh tuh di tengah-tengah di zaman sahabat, di zaman Rasulullah. Ya tengok orang dulu khitannya umur berapa? Anak cucu Rasulullah itu Sayyiduna Hasan, Sayyiduna Husain khitannya umur 7 hari. Nah. Berarti sudah bisa istinja dengan benar, sudah terbuka hasyafahnya, bisa tersiram dengan benar. Jadi ini kita yang punya anak kecil harus betul-betul paham hukum ini, supaya tidak ada orang yang di tengah-tengah saf tapi dia sholatnya tidak sah, akhirnya memutus saf. Nah, itu tadi. Berbeda kalau kita nggak punya nggak punya pilihan. Kalau ini kan kita masih bisa cegah. Ada juga memang yang dia sholat di tengah udah dewasa tapi nggak sah sholatnya. Nah, awalnya aman, begitu ruku, begitu sujud kelihatan aurat belakangnya. Nih, kan nggak sah berarti sholatnya, putuslah safnya. Kalau itu nggak dihitung putus, kenapa? Nggak tahu bakalan seperti itu kan begitu. Nah, tapi kalau anak tadi kan udah tahu, makanya suruhlah ke belakang. Nah, anakku kalau di belakang nggak mau dia sholat. Ya udah nggak usah dibawa dulu ke masjid. Nah, ini mau mengajari, mau mendidik segala macam. Iya mendidiknya nggak masalah, tapi jangan sampai menghilangkan fadilah pahala sholat berjamaah. Karena saf putus itu akan memutus juga pahala sholat berjamaah. Nah, kalau dia sudah bisa dikasih penjelasan pun ya sudah. Nah, silahkan dibawa. Nah, kalau ayah dapat pinggir, sebelah ayah. Kalau ayah tak dapat di pinggir, di belakang ya, tak mau ya udah, kalau tak mau tak usah ikut dulu. Nah, sampai dia bisa sepakat barulah ikut. Nah, itu pun kadang udah seperti itu, rusak juga sholat orang. Saya pernah bawa anak saya dulu masih usia 4 atau 3 tahun lah. Nah, nanti mau ya di belakang, ya. Nah, dah aman lah. Di belakang udah mau beberapa kali. Tapi ada satu kejadian, dia di belakang. Saya sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada suara dari belakang, Pak. Abah, mau Waduh, itu semua udah pikirannya nih, anaknya siapa ini? Itu mau tak mau saya batalkan sholat, timbang jadi kerjaan nanti. Nah, tuh, anak yang sudah gitu saja kadang masih mau mulah seperti itu. Nah, tiba-tiba, Abah mau wah, adalah batalkanlah kalau udah kayak gitu dah. Nah, bawa kamar mandi. Makanya banyak resiko memang bawa anak kecil ke masjid. Yang lebih parah anaknya ke masjid, ayahnya tak ada. Walah, itu yang jadi kerjaan. Nah, bising kali kau di rumah sana-sana, ke masjid sana. Bisingnya di masjid jadinya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang kayak gini payah nih ngasih pengertiannya. Nah, anaknya bandel kali. Nah, dijewer sikitnya jewernya.
Nah, pulang ngadu. Nah, ayahnya datang ke masjid marah. Sholat nggak? Marah mau datang ke masjid. Pas sholat nggak mau tuh. Pas marah-marahnya mau datang ke masjid. Nah, itu yang jadi masalah kadang. Nah, mau dibilang kok nggak ngerasain terganggunya sholat di masjid. Nah, dia terganggu nonton TV di rumah tak senang, anaknya suruh ke masjid. Orang terganggu sholat dibiarin. Nah, ini yang kadang memang harus bijak. Kalau mau anaknya ke masjid, ayahnya harus ke masjid. Nah, jangan anaknya ke masjid, ayahnya tak ke masjid. Nah, nyuruh lagi ayahnya tak bergerak. Nah, ini yang parah nih kalau seandainya seperti itu. Nah, jadi itu masalah pertama. Yang kedua, itu masalah di istinja. Masalah kedua, nah ini termasuk yang harus diperhatikan. Nah, ya mudah-mudahan ada Bilal Mayit yang ikut ngaji di sini. Nah, karena ini juga penting bagi Bilal Mayit. Kalau ada orang belum khitan, kemudian dia mandi wajib, kalau tidak bisa terbasuh karena belum khitan hasyafahnya, itu mandi wajibnya nggak sah. Tapi rata-rata yang sudah wajib mandi biasanya sudah khitan, kan begitu. Nah, biasanya yang sudah wajib mandi sudah khitan. Nah, ya anak-anak sekarang khitan umur berapa biasanya? 12 ya, 11, 10, begitulah, 10 ke 12 lah. Nanti wajib mandinya biasa di umur-umur 15, 16, 17. Nah, itu aman. Nah, hukumnya pokoknya hasyafah harus terbasuh ketika mandi wajib. Yang jadi masalah ketika ada anak kecil umur 6 tahun, umur 7 tahun meninggal dunia. Wajib nggak dimandikan? Wajib. Mandinya sama nggak dengan mandi wajib orang yang hidup? Sama, semua kulit, semua rambut harus basah. Kan begitu? Ini anak kecil belum khitan, umur 6 tahun meninggal dunia, dimandikan. Itu bagaimana kulfahnya? Kulfah artinya kulit yang masih menutup hasyafah. Wajib, mohon maaf, wajib ditarik. Biasa daerah masing-masing punya bahasanya tuh, menarik begitu apa. Nah, kalau bahasa Jawa wajib dicelepkan, istilahnya begitu. Nah, bahasa Melayu lain lagi. Nah, itu wajib ditarik kemudian disiram daerah situ. Tapi anak kecil bisa rupanya ditarik. Payah narik anak kecil tuh. Kalau seandainya sulit, tidak boleh dipaksa. Loh, jadi mandi wajibnya gimana? Nah, perhatikan. Karena ada bagian yang tidak bisa kena air, maka hukumnya sama seperti orang yang tidak bisa kena air. Siram mana yang bisa disiram, tinggal hasyafah. Mau ditarik nggak bisa, masih kecil. Sementara hasyafah ini wajib untuk disiram. Hasyafah ini wajib kena air. Maka setelah dia selesai dimandikan, elap tubuhnya, tepuk tangan ke debu, usapkan ke wajahnya dengan niat mentayamumkan, tepuk lagi, usap kepada kedua tangannya dengan niat mentayamumkan. Itu cara mandikan anak-anak yang ujung kemaluannya tak bisa kena air. Untuk apa tayamum tadi? Untuk mengganti bagian yang tidak kena air. Nah, karena ini pun memang bahas tayamum ini jarang dibahas, jadi akhirnya orang salah paham. Sedikit lah supaya ke situ. Sebenarnya kita belum sampai, tapi supaya loh kok wajah sama tangan jadi yang didebui. Tayamum itu mengusapkan tanah ke wajah dan tangan, itu saja. Bagian manapun yang tak bisa kena air, gantinya tayamum, yang diusap tetap wajah sama tangan. Misal wudhu, wajahnya sehat, tangan sehat, kepala sehat, kaki kanan sehat, kaki kiri bermasalah. Kenapa? Kena luka bakar, nah, atau kena kutu air parah, yang kata dokter jangan sampai kena air dulu. Wudhunya bagaimana? Basuh wajah, sengaja aku berwudhu, wajah kan sehat, nggak ada masalah, basuh wajah. Tangan sehat, nggak ada masalah, basuh tangan. Habis itu kepala, usap kepala. Kaki kanan sehat, basuh kaki kanan. Kaki kiri nggak bisa kena air. Udah sah belum wudhunya nih? Belum. Ganti dari kaki kiri yang nggak bisa kena air, tayamum. Bukan kaki kiri itu diusap-usap pakai debu.
Paham sekali lagi? Ini yang orang salah paham. Anggota tayamum tak ada kaki. Anggota tayamum itu cuma wajah sama tangan. Maka ganti dari kaki yang nggak bisa kena air itu adalah tepukkan tangan ke debu, usap ke wajah, tepukkan tangan ke debu, usap ke tangan. Itulah ganti dari kaki yang nggak bisa kena air. Walaupun yang nggak bisa kena air kaki, tetap tayamumnya yang diusap wajah dan tangan. Dalam mandi wajib pun begitu. Misal dia mau mandi wajib, ada bagian yang nggak boleh kena air. Nah, ada bagian yang nggak boleh kena air. Mana misalnya kepala bocor, diperban. Kata dokter jangan kena air dulu. Nah, siram badan segala macam, tinggal kepala nih kan nggak boleh kena air. Berarti kan ada bagian yang belum tersiram dalam mandi wajib. Gantinya gimana? Tepuk, usap wajah, tepuk, usap tangan. Untuk yang nggak bisa kena air di kepala tadi. Bukan ambil tanah kepala tuh ditaburi dengan tanah, enggak. Tetap wajah dan tangan. Faham nih ya? Nah, ini banyak orang salah paham. Ustadz pun bisa salah. Saya pernah dilaporin ustadz gitu. Nah, ya tayamum, kakinya dikasih tanah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Entah belajar di mana. Nah, tak begitu. Jadi untuk mayit anak kecil yang belum khitan, siram semua badan, ujung kemaluan nggak kena, tepuk tangan, usap ke wajahnya. Sengaja aku mentayamumkan mayit ini, kemudian tepuk lagi, usapkan ke tangannya, barulah boleh disolatkan. Kalau tidak begitu, tidak boleh disolatkan.